warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah mikrobiologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rubia dari kelas Prodi Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Amelia Nasution, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah mikrobiologi yang sudah menjelaskan dan membimbing kami dalam semester ini. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah mikrobiologi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang fase pertumbuhan mikroba. Nah, selanjutnya di sini terdapat latar belakang pada fase pertumbuhan mikroba. Nah, mikroorganisme memiliki waktu hidup yang singkat dan terbatas, sehingga suatu spesies hanya dapat mempertahankan populasinya dengan cara tetap melakukan pertumbuhan. Nah, pada pertumbuhan mikroorganisme didefinisikan sebagai pertambahan dalam jumlah sel. Mikroorganisme dalam melakukan pertumbuhan membutuhkan suatu kondisi tertentu agar pertumbuhannya optimal. Pertumbuhan suatu mikroorganisme dapat dibagi menjadi 4 fase yang akan kita bahas pada materi ini. Nah, dalam materi fase pertumbuhan mikroba, di sini saya akan memaparkan yang pertama mengenai pengertian pertumbuhan mikroba, yang kedua mengenai karakteristik pertumbuhan mikroba, yang ketiga mengenai faktor pertumbuhan mikroba, dan yang terakhir yaitu terdapat fase-fase pertumbuhan mikroba. Nah, selanjutnya di sini terdapat pengertian pertumbuhan mikroba. Nah, apa sih pertumbuhan mikroba itu? Jadi, pertumbuhan mikroba itu adalah pertumbuhan pada mikroorganisme yang diartikan sebagai penambahan jumlah atau total massa sel yang melebihi inokulum asalnya. Nah, pertumbuhan sendiri merupakan suatu proses kehidupan yang irreversibel, artinya tidak dapat dibalik kejadiannya. Pertumbuhan didefinisikan sebagai pertambahan kuantitas konstituen seluler dan struktur organismenya yang dapat dinyatakan dengan ukuran, diikuti pertambahan jumlah, pertambahan ukuran sel, pertambahan berat atau massa dan parameter lain. Sebagai hasil pertambahan ukuran dan pembelahan sel atau pertambahan jumlah sel, maka terjadi pertumbuhan populasi pada mikroba. Nah, selanjutnya di sini terdapat karakteristik pertumbuhan mikroba. Yang pertama yaitu pertumbuhan mikroba merupakan pertambahan jumlah sel mikroba. Yang kedua yaitu pertumbuhan mikroba berlangsung selama nutrisi masih cukup tersedia. Yang ketiga yaitu pertumbuhan mikroba dapat diukur dengan melihat kenaikan biomasa atau jumlah sel. Dan yang keempat yaitu selama pertumbuhan mikroba menghasilkan metabolit primer atau sekunder berupa produk. Selanjutnya di sini terdapat faktor pertumbuhan mikroba. Pada setiap mikroorganisme mempunyai respon yang berbeda terhadap faktor lingkungannya, baik berupa suhu, pH, kebutuhan oksigen, salinitas, dan lain-lain. Yang di sini pertama suhu. Nah, tinggi rendahnya suatu suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dapat tumbuh dalam rentang suhu minus 5 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Tapi, bagaimanapun juga, setiap spesies mempunyai rentang suhu yang pendek yang ditentukan oleh sensitivitas sistem enzimnya terhadap panas. Nah, yang kedua di sini terdapat derajat keasaman atau pH. Nah, pengaruh pH terhadap pertumbuhan tidak kalah pentingnya dari pengaruh temperatur. Ada pH minimum, pH optimum, dan pH maksimum. Nah, rentang pH bagi pertumbuhan bakteri antara 4-5 dengan pH optimum 6,5 sampai 7,5. Nah, selama pertumbuhan, pH dapat berubah, naik ataupun turun, bergantung kepada komposisi medium yang diuraikan. Nah, bila ingin pH konstan, selama pertumbuhan harus diberikan larutan penyangga atau buffer yang sesuai dengan media dan jenis mikroorganisme. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan oksigen.
Nah, oksigen tidak mutlak diperlukan mikroorganisme karena ada juga kelompok yang tidak memerlukan oksigen. Bahkan, oksigen merupakan racun bagi pertumbuhan. Nah, yang terakhir yaitu terdapat salinitas. Nah, berdasarkan kebutuhan garam atau NaCl, mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu non-halofil, yang kedua halototeran, yang ketiga yaitu halofil atau NaCl yang berkisar antara 10 sampai 15%, dan yang keempat yaitu halofil ekstrim. Nah, selanjutnya di sini terdapat fase-fase pertumbuhan mikroba. Nah, terdapat 4 fase kurva pertumbuhan mikroorganisme, yaitu yang pertama terdapat fase lag, yang kedua fase log, yang ketiga fase stasioner, dan yang keempat yaitu fase kematian. Nah, yang pertama yaitu fase lag atau adaptasi. Nah, jika mikroba dipindahkan ke dalam suatu medium, mula-mula akan mengalami fase adaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, lamanya fase adaptasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu medium dan lingkungan pertumbuhannya. Nah, jika pada medium dan lingkungan pertumbuhannya sama seperti medium dengan lingkungan sebelumnya, mungkin tidak memerlukan waktu adaptasi. Tetapi, jika nutrien yang tersedia dan kondisi lingkungan yang baru berbeda dengan sebelumnya, diperlukan waktu penyesuaian untuk mensintesa enzim-enzim. Yang kedua yaitu jumlah inokulumnya. Nah, jumlah awal sel yang semakin tinggi akan mempercepat fase adaptasi. Fase adaptasi mungkin berjalan lambat karena beberapa sebab, misalnya kultur dipindahkan dari medium yang kaya nutrien ke medium yang kandungannya nutriennya terbatas. Yang kedua, mutan yang baru dipindahkan dari fase stasis ke medium baru dengan komposisi sama seperti sebelumnya. Yang kedua yaitu fase log atau pertumbuhan eksponensial. Nah, pada fase ini mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik. Pada fase ini kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrien. Juga kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembapan udara. Pada fase ini, mikroba membutuhkan energi lebih banyak daripada fase lainnya. Pada fase ini, kultur paling sensitif terhadap keadaan lingkungan. Nah, akhir fase log, kecepatan pertumbuhan populasi menurun dikarenakan yaitu nutrien di dalam mediumnya sudah berkurang. Nah, adanya hasil metabolisme yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Yang ketiga yaitu terdapat fase stasioner. Pada fase ini, jumlah populasi sel tetap karena jumlah yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Nah, ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisi sudah habis. Karena kekurangan zat nutrisi, sel kemungkinan mempunyai komposisi yang berbeda dengan sel yang tumbuh pada fase logaritmik. Pada fase ini, sel-sel lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan-bahan kimia. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu fase kematian. Pada fase ini, sebagian populasi mikroba mulai mengalami kematian karena beberapa sebab, yaitu nutrien di dalam medium sudah habis. Yang kedua, nutrien cadangan di dalam sel habis. Yang ketiga yaitu kecepatan kematian bergantung pada kondisi nutrien, lingkungan, dan jenis mikroba. Selanjutnya di sini terdapat kurva pertumbuhan mikroba. Nah, pola kurva pertumbuhan mikroba umumnya ditunjukkan dengan kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan merepresentasikan keseluruhan siklus pertumbuhan bakteri, termasuk pada fase-fase yaitu fase lag, fase log atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Selanjutnya di sini terdapat contoh pertumbuhan pada bakteri. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada bakteri Bacillus subtilis. Nah, pada genus Bacillus merupakan bakteri yang potensial dikembangkan dalam industri bioteknologi, contohnya biosurfaktan. Setiap bakteri akan menunjukkan perbedaan pola pertumbuhannya, periode waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh maupun beradaptasi,
dan metabolit yang dihasilkan. Pola pertumbuhan kultur mikroba dapat digunakan untuk menduga efisiensi biaya produksi dalam skala besar. Nah, selanjutnya di sini terdapat kurva pertumbuhan bakteri yang bertujuan untuk mengetahui waktu bakteri memasuki fase logaritmik dan fase stasioner. Nah, pengamatan fase pertumbuhan bakteri dilakukan setiap 2 jam sekali dengan spektrofotometer dengan melihat nilai optical density panjang gelombang pada spektrometer menggunakan panjang gelombang 600 nanometer. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat dari kurva pertumbuhan pada bakteri yang memasuki fase lag pada jam ke-0 sampai jam ke-4. Nah, selanjutnya bakteri akan memasuki fase eksponensial di mana bakteri mengalami pertumbuhan yang cepat pada jam ke-5 sampai jam ke-9. Bakteri memperbanyak diri dengan cara membelah menjadi 2 dan setiap generasi akan membelah 2 kali lipat. Bakteri akan memasuki fase stasioner pada jam ke-9 sampai jam ke-24. Nah, fase stasioner merupakan fase di mana bakteri mengalami pertumbuhan dan kematian dalam jumlah yang sama. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam menonton video ini hingga selesai sampai akhir. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.